produk serupa di bawahnya dan pokoknya bikin pusing deh. Laba cuma 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Karena ya pasarnya sama gitu. Maka kita bisa pakai cara lain ya untuk menggapai pelanggan kita dan nggak perang harga gitu kan. Nanti caranya kita kupas nih malam ini ya. Salah satu caranya pakai FB Ads. Cuma gini, ada yang sudah pakai FB Ads, tapi orangnya tuh ketika lihat iklan kita, terus browsing di marketplace. Ya udah, ketemulah barangnya di marketplace, bener nggak? Pusing kan, misalnya nyari penyedot komedo, kita iklan penyedot komedo nih di marketplace. Terus habis itu ternyata dia setelah lihat iklan kita di Facebook Ads, ketemulah produknya di Shopee. Ternyata harganya murah. Akhirnya ATC-nya kemana? ATC-nya ke Shopee. Sama, akhirnya perang harga lagi. Tapi malam ini jangan khawatir, kita akan kupas tuntas gimana cari orderan di luar marketplace pakai FB Ads dengan cara yang ringan, tapi barang kita tadi tetap laku untung dan orang nggak akan browsing di marketplace atau orang nggak akan ketemu di marketplace ya. Nah, saya ingin memperkenalkan teman-teman, pembicara kita malam ini adalah Mas Badrus Saufil. Mas Badrus bisa sapa teman-teman mungkin? Ya, terima kasih Mas Joni. Ya. Halo. Halo ya, ya inilah Mas Badrus Saufil ya. Mungkin bisa perkenalan dulu namanya, tempat tinggal sama IG-nya apa atau channel YouTube-nya apa biar teman-teman bisa follow atau Facebook-nya apa ya, karena story-story Mas Bagus ini juga banyak ilmunya gitu di sana. Ya. Silahkan Mas Bagus perkenalan dulu. Bisa share screen ini Mas? Boleh. Ya, saya share screen ya teman-teman ya. Saya jadikan host dulu. Ya, oke, sudah, silakan Mas. Ya, silakan, sudah. Oke. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Joni yang telah memfasilitasi webinar pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar sharing-sharing dari saya strategi jual produk lebih mahal dari marketplace menggunakan Facebook Ads. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya. Sini mungkin sudah kelihatan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badrus Saufil Mutadin. Saya merupakan founder dari tumbuhbisnis.id. Nah, awalnya itu adalah tumbuhbisnis.com, tapi karena ada kendala teknis di domain, maka sekarang berubah menjadi tumbuhbisnis.id. Nah, saya juga merupakan seorang praktisi bisnis online, ya, terutama di Facebook Ads. Saya bermain di Facebook Ads itu sudah sejak 2019 sampai saat ini. Nah, jika ingin mengenal saya lebih dekat, bisa mencari tahu di kanal saya yang ada di Telegram. Ini ada Tismi Tumbuh Bisnis, Instagramnya ada Badrus SM, terus ada Facebooknya Badrus SM, dan YouTube-nya ada Badrus SM. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke pembahasannya, yaitu strategi jual produk lebih mahal dari marketplace menggunakan Facebook Ads. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Joni tadi, bahwa kita kan sebagai pemain marketplace itu sudah bosan ya, karena sering terus-terusan perang harga, apalagi dengan seller-seller atau toko-toko yang memang ratingnya itu sudah tinggi,
Tentunya kalau kita mengikuti tren tersebut pasti kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar, karena memang kita harus hancur-hancuran harga, harus turunin harga, ya. Terkadang kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari situ. Nah, maka bagaimana caranya? Oke, yang pertama yaitu gunakan platform lain, ya tentunya platform selain marketplace. Nah, platform selain marketplace itu apa saja? Ada Instagram, ada WhatsApp, ada YouTube, dan ada Facebook, dan masih banyak platform-platform lainnya. Yang penting jangan gunakan platform marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada. Nah, seperti itu. Gunakan platform lain. Kenapa? Ya, karena kalau kita masih tetap menggunakan platform yang ada di marketplace, tentunya kita tetap akan terkena persaingan harga atau banting-banting harga seperti itu. Nah, lalu platform apa sih yang paling banyak pengunjungnya gitu ya? Kan pertanyaannya setelah kita tahu tadi bahwa kita harus mencari platform lain, maka pertanyaannya adalah platform apa yang paling banyak pengunjungnya. Nah, di sini saya merekomendasikan yaitu menggunakan Facebook ya. Kenapa harus Facebook? Nah, karena yang pertama pengguna Facebook itu terbanyak, nomor 3 dibanding platform lainnya. Yang nomor 1 itu ada WhatsApp dan ada YouTube. Nah, kenapa harus menggunakan platform yang paling banyak pengunjungnya? Jawabannya simple, karena dengan semakin banyak pengunjung, tentunya semakin luas juga market yang akan kita juali. Nah, terus yang kedua, Facebook itu digunakan oleh semua jenjang usia, baik itu usia anak-anak, baik itu usia muda-mudi, ya seperti saya ini kan masih muda gitu. Terus orang tua. Nah, semua jenjang usia itu menggunakan platform Facebook. Jadi ketika kita ingin menjual produk apapun, nah, insya Allah di Facebook itu semua ada target marketnya. Terus fiturnya itu mudah dan lengkap, ya, yang mana kita ketahui bahwa di Facebook sendiri itu ada fitur-fitur seperti update status, ya, terus bisa upload foto, upload video, grup. Nah, grup ini sangat penting juga ketika kita ingin mencari target market. Katakanlah kita ingin menjual produk kecantikan, gitu ya. Produk kecantikan, maka kita bisa bergabung di grup-grup yang membahas atau yang sharing-sharing tentang kecantikan. Di situ kita bisa bergabung. Jika diizinkan untuk promosi, kita bisa promosi, tapi jika tidak diizinkan, kita bisa menambah teman-teman yang ada di grup tersebut, lalu kita lakukan interaksi dan baru kita juali, seperti itu. Terus ada fitur marketplace-nya, sama seperti di marketplace Shopee, Bukalapak, dan lain-lainnya, cuma marketplace di Facebook ini sedikit berbeda. Dan ini gratis, bisa kita manfaatkan juga. Terus algoritmanya di Facebook itu jarang berubah ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa algoritma di sosial media lainnya itu kan sering kali berubah. Jadi kita sebagai penjual, kalau kita tidak tanggap, ya, kita tidak update, maka tentunya akan berpengaruh terhadap penjualan kita. Nah, di Facebook sendiri ini ada beberapa metode cara promosi yang bisa kita gunakan. Di sini saya mengelompokkan menjadi 2, dan mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu cara ini. Yang pertama adalah cara organik, dan yang kedua adalah cara beriklan. Nah, untuk cara organik sendiri merupakan cara, bahasa sederhananya adalah cara gratisan gitu ya, yang bisa kita gunakan. Kita bisa update status di Facebook, di story, di grup, bisa juga live. Nah, itu kan marketplace, itu kan cara-cara yang gratisan dan bisa kita manfaatkan. Terus yang kedua ada cara beriklan. Nah, cara beriklan ini memang kita membutuhkan atau harus mengeluarkan budget, tetapi budget yang kita keluarkan itu tentunya akan terbayar lebih dari apa yang kita keluarkan. Apalagi ketika kita beriklan di Facebook, itu budgetnya sangat minim sekali. Nah,
sini saya sertakan beberapa perbandingan antara cara organik dan cara beriklan. Nah, untuk jangkauannya sendiri tentunya kita tahu bahwa cara organik itu jangkauannya sempit ya. Kenapa? Karena tidak semua teman-teman itu kan memiliki pengikut atau fans ya. Nah, meskipun ada yang memiliki banyak pengikut atau fans, namun tidak bisa kita sekali posting itu langsung menjangkau semuanya. Sedangkan dengan cara beriklan itu jangkauannya itu lebih luas. Bahkan dengan cara beriklan itu kita bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok tanpa harus memiliki followers atau fans terlebih dahulu. Nah, terus dari target marketnya tentunya cara organik ini target marketnya itu belum spesifik gitu ya. Karena cara organik kan kita tidak bisa mengenali dan mengelompokkan lebih detail pembeli mana yang sesuai dengan produk yang kita jual. Sedangkan dengan cara beriklan itu ada fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk menemukan dan mengelompokkan target market yang kita butuhkan. Terus untuk brand awareness, tentunya dengan cara organik ini untuk kita membangun brand awareness ini membutuhkan waktu yang lama ya, karena kita harus konsisten. Bahkan kadang ada beberapa teman yang tidak konsisten, akhirnya mundur tanpa berita seperti itu. Nah, sedangkan dengan cara beriklan ini kita bisa dengan cepat ya membangun brand awareness. Bayangkan aja ketika kita mengiklankan sebuah produk, maka pembeli akan berpikir, wah produknya aja diiklankan, pasti produk ini merupakan produk yang original, yang keren, dan lain sebagainya. Sehingga bisa meningkatkan brand awareness kita. Terus sales penjualan ya. Tentunya kalau untuk cara organik itu sales penjualannya relatif rendah. Karena apa? Karena tadi ya, karena udah jangkauannya sempit, target marketnya belum spesifik, terus membangun brand awareness-nya lama, sehingga tentunya akan berdampak juga terhadap penjualan. Sedangkan cara beriklan, jangkauannya luas, target marketnya lebih spesifik, dan membangun brand awareness-nya lebih cepat, sehingga juga berdampak terhadap meningkatnya omset penjualan kita. Nah, untuk budget sendiri, budget dengan cara organik itu memang gratis dan tidak perlu biaya. Sedangkan budget dengan cara beriklan itu membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan untuk promosi. Nah, untuk cara kerjanya, cara organik itu tadi seperti yang saya katakan bahwa kita harus mengerjakan sendiri dan harus konsisten, ya. Sedangkan dengan cara beriklan itu bisa sekali setting lalu kita tinggal. Dan ini sangat cocok untuk teman-teman yang tidak memiliki banyak waktu. Nah, dari beberapa perbandingan yang ada di tabel ini dapat saya simpulkan bahwa keuntungan beriklan itu lebih banyak ya dibanding dengan cara organik. Lalu apa sih keuntungannya beriklan di Facebook Ads dibanding dengan platform-platform lainnya? Nah, yang pertama adalah harganya terjangkau ya. Di Facebook Ads sendiri itu biayanya sangat minim dengan budget minimal 1 US dollar ya. 1 US dollar itu 14.000 sekian. Kalau saya bulatkan sekitar 15 ribuan lah. Kita sudah bisa beriklan di Facebook. Nah, bandingkan dengan platform-platform lainnya, saya berani jamin bahwa di Facebook ini paling murah dan paling lengkap fiturnya. Ya. Terus jumlah penggunanya itu akan terus meningkat. Jumlah pengguna Facebook itu kan tadi terbesar ketiga ya, terbesar ketiga yang saat ini tuh mencapai 2,7 miliar pengguna di dunia. Sedangkan di Indonesia itu ada sekitar 140 juta pengguna di Indonesia di tahun 2020 akhir, dan ini nantinya pengguna ini akan terus meningkat. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa kenapa kita harus mencari platform yang paling banyak penggunanya? Karena jawabannya simpel. Semakin banyak penggunanya, maka semakin luas pasar yang bisa kita jualin. Nah, terus bisa untuk menjangkau market lokal atau market internasional. Nah, di Facebook ini kita bisa lebih menjangkau market itu sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan kita bisa targetkan ke kota-kota terpencil itu bisa.
Misalkan market kita ada di luar negeri, nah bisa juga kita targetkan ke market luar negeri. Nah terus ini target marketnya itu lebih spesifik ya, karena beriklan di Facebook Ads itu ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan seperti tadi, mulai dari wilayahnya tadi bisa kita target di wilayah yang lokal atau internasional, lalu kita juga bisa menggunakan fitur usianya. Nah, ketika kira-kira usia target marketnya teman-teman itu usia berapa? Nah, biasanya kita itu lebih baik mentarget usia-usia yang sudah memiliki penghasilan itu sekitar 25 ke atas. Nah, itu bisa kita gunakan fitur ini yang ada di Facebook Ads. Terus ada juga pekerjaan, misalkan kita produknya itu khusus untuk pekerja pegawai atau BUMN. Nah, itu juga bisa kita gunakan fitur yang ada di Facebook Marketplace ini. Terus bisa ada aktivitas, kesukaan, gaji, hobi, dan itu masih banyak yang lainnya. Kalau dijelaskan mungkin lama ya, nggak akan habis. Nah, sampai bahkan kita juga bisa mentarget ke status hubungan mereka. Apakah mereka itu sudah menikah atau masih lajang. Nah, ini kan misalkan kita produknya itu adalah event organizer gitu ya, itu kan bisa kita target ya orang-orang yang belum menikah dan akan menikah, itu bisa menggunakan Facebook Ads ini. Nah, kita masuk ke pembahasan marketplace-nya ya. Permasalahan tadi sudah disampaikan oleh Mas Joni ya. Permasalahan ketika kita ingin menjual produk marketplace di Facebook Ads itu yang paling sering dan yang paling utama saya temukan itu adalah ini. Kok harganya lebih mahal dibandingkan dengan marketplace. Nah, pernah nggak ada yang mendapatkan seperti ini? Ada nggak? Nah, itu. Saya sering sekali mendapatkan, nah ya itu Mas. Saya sering sekali itu mendapatkan pertanyaan seperti ini ya. Di kolom komentar atau di WA itu kok harganya lebih mahal Mas dibanding marketplace. Lalu strategi apa yang bisa digunakan ya untuk menjual lebih mahal dari marketplace dengan Facebook Ads? Padahal kita tahu tadi bahwa ada permasalahan kok harganya lebih mahal dibandingkan dengan marketplace. Nah, oke, yang pertama strateginya adalah yakinkan pembeli bahwa produk yang kita jual itu merupakan produk yang original. Nah, mungkin ketika ada pertanyaan seperti tadi kok lebih mahal harganya dibanding dengan marketplace. Nah, kita bisa yakinkan mereka dengan cara, oh iya Kak, produk kami memang lebih mahal, tapi kami berani menjamin originalnya. Karena yang Kakak tahu bahwa barang-barang original itu tidak mungkin dijual lebih murah. Nah, kalau di marketplace kami belum tentu berani menjamin bahwa produk yang dijual itu produk yang original. Mungkin bisa saja KW dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman itu menjadi seorang distributor pasti kan punya itu ya kartu anggota resmi distributor. Nah, itu juga bisa disampaikan bahwa diyakinkan ya sebagai penunjang bahwa kami ini adalah distributor resmi dan harga resmi dari perusahaan atau dari seller adalah segini. Sedangkan yang di marketplace kok bisa lebih murah, mungkin itu adalah produk bajakan seperti itu. Nah, terus yang kedua itu kita bisa gunakan yang namanya renaming produk. Nah, apa itu renaming produk? Renaming produk itu kita merebrand nama atau mengganti nama produk aslinya atau produk yang ada di marketplace dengan nama yang kita buat sendiri. Nah, dengan cara ini nantinya tadi ya seperti yang disampaikan oleh Mas Joni, ketika mereka sudah melihat iklan kita, kan kebiasaan orang-orang Indonesia itu pasti mereka akan searching dulu lah, akan survei dulu, dan kebanyakan mereka akan survei di marketplace karena di marketplace kan harga-harganya itu miring ya. Nah, ketika mereka nantinya akan searching di marketplace, maka tidak
menemukan produk yang kita jual di Facebook Ads. Nah, ini saya berikan contoh ya studi case-nya. Sini saya jual ini ya, misalkan tas lempang ya. Tas lempang itu harganya 54.500 ya. Ini yang ada di marketplace. Nah, ketika kita beriklan tas lempang tadi kita renaming. Misalkan ya, contoh saya ganti dengan tas Korea Manly Joss. Nah, ketika saya ganti dari tas lempang tadi menjadi tas Korea Manly Joss, apa yang akan terjadi? Nah, inilah yang akan terjadi. Maka ketika sudah mereka melihat iklan kita, mereka tadi kan akan search atau survei ya di marketplace. Mereka akan mengetik tas Korea Manly Joss, maka di situ tidak akan ditemukan. Sehingga mau tidak mau, ketika mereka memang membutuhkan produk itu, maka mereka akan kembali mencari iklan kita. Tentunya juga akan membeli kepada kita. Seperti itu. Nah, ini tadi ya apa yang dapat kita lakukan jika hal tersebut terjadi. Tadi ketika mereka sudah mencari di marketplace tapi tidak ketemu. Tadi kan tas lempang tadi harganya 54.000 ya. Nah, kita bisa jual di harga 100.000. Jadi mereka ketika akan mensurvei di marketplace, mereka tidak akan mengatakan ini mahal ya, karena mereka tidak menemukan produk tersebut. Mereka tidak tahu pasaran harga yang ada yang kita jual, produk yang kita jual. Nah, tentunya yang kedua adalah tidak ada persaingan. Nah, seperti di marketplace kan mereka bisa mencari toko-toko lain, ya, harganya yang lebih murah, yang mana. Nah, sedangkan di Facebook Ads itu memang cuma ada satu ya, cuma ada satu produk dan cuma ada kita yang beriklan. Maka ibaratnya pasar itu milik kita sendirilah. Kalau cara kerjanya Facebook itu seperti door to door ya, mendatangi pintu rumah satu persatu gitu. Dan yang di bawah itu ya memang cuma produk itu aja, nggak ada saingan produk-produk lainnya seperti di marketplace. Nah, ini tadi ya, produk tidak ditemukan di marketplace, sehingga cuma produk kita lah satu-satunya pilihan mereka membeli. Seperti itu. Nah, cara paling mudah ya untuk merenaming nama produk yang dari marketplace itu bisa akhirannya itu gunakan kalimat-kalimat unik seperti tadi yang saya contohkan, kalimat Joss gitu. Misalkan ini produk yang ramai ini apa ya, baju koko gitu ya, baju koko di marketplace. Nah, ketika kita iklankan di renaming menjadi baju lebaran Joss. Nah, nanti ketika mereka akan search atau akan survei di marketplace, maka tidak akan menemukan baju lebaran Joss itu tadi. Sehingga kita bisa ini tadi menjual dengan harga lebih mahal, lalu kita juga tidak akan ada persaingan harga atau banding-bandingkan harga, dan hanya kita lah satu-satunya pilihan mereka membeli. Oke. Saya kembalikan ke Mas Juni. Baik teman-teman, saya rangkum ya yang dari Mas Badrus tadi. Intinya teman-teman bisa menggunakan media lain untuk beriklan. Salah satunya Facebook Ad. Dan untuk supaya harganya bisa bersaing, kuncinya adalah yakinkan customer produknya ori dan produknya ori sama renaming, namanya diganti tadi ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa repackaging. Kalau misalnya ada yang punya modal ya, packagingnya juga diganti juga bisa, atau mungkin rekomposisi juga bisa. Nah, terserah teman-teman. Cuma itu lebih enak teman-teman karena untungnya lebih gede. Cuma, nah pasti banyak yang berpikir nih, kalau iklan di Facebook Ad itu susah ya, harus pakai website, harus pakai apa namanya, setting pixel dan lain sebagainya, setting BM dan lain sebagainya. Nah, Mas Badrus ini punya satu metode iklan Facebook Ad itu
cuma dari HP Android aja. Mungkin bisa di ini Mas, dijelaskan sedikit lah tentang FB Ads for Android ini ya. Ya Mas, baik. Saya share screen lagi ya. Ya, silakan Mas. Nah, sudah kelihatan Mas? Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Ya, oke. Biasanya apa sih yang yang perlu disiapkan dalam beriklan Facebook Ads itu pada umumnya ya. Nah, pertama kan akun iklan. Tentunya kita harus punya akun iklan. Itu bisa menggunakan akun iklan personal atau akun iklan business manager. Nah, kalau untuk akun iklan, akun personal ya, akun Facebook personal itu saya kira teman-teman sudah pada banyak yang punya ya. Nah, dan itu bisa kita manfaatkan. Terus harus ada fanspage atau halaman Facebook ya. Terus harus ada metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini bisa menggunakan top up atau kartu debit kredit. Nah, kalau tidak mau membuat kartu debit kredit, kita bisa lakukan top up seperti ya top up pada akun-akun bank gitulah. Mudah caranya. Nanti ada panduannya ya. Terus website ya. Banyakan kan yang diajarkan oleh kelas-kelas atau suhu-suhu atau masalah-masalah lainnya itu kan ketika kita ingin memulai iklan di Facebook Ads itu kita harus memiliki yang namanya website atau landing page gitu ya. Lalu laptop. Nah, terus yang terakhir adalah ilmu. Nah, dari beberapa survei yang saya lakukan, saya bertanya-tanya kepada sahabat-sahabat dan teman-teman saya setelah mereka dalam beriklan di Facebook Ads. Nah, yang pertama, mereka tidak mempunyai website atau landing page. Tentunya kita sudah tahu ya bahwa untuk memiliki website itu minimal kita harus punya hosting dan domain. Nah, hosting dan domain sendiri itu harganya lumayan lah buat kita. Kemarin saja itu saya beli domain yang .id itu 200.000 per tahun. Hostingnya itu sekitar kemarin berapa ya? Sekitar 500-an. Ya. Itu permasalahan yang pertama, mereka tidak mempunyai website atau landing page. Nah, terus tidak punya laptop ya. Untuk membuat website itu kan kita harus punya laptop ya. Udah beli hosting dan domain mahal, harus punya laptop lagi. Kalau nggak punya gimana? Nah, kan percuma. Udah beli hosting dan domain. Apalagi kalau kita mau beli laptop itu kan juga harganya ya lumayan lah mahal. Nah, terus sehingga apa? Sehingga sudah tidak punya website, tidak punya laptop, sehingga akhirnya mereka malas cari hal-hal rumit di awal. Nah, belum aja beriklan kok sudah ribet belajar bikin website, harus punya hosting dan domain. Nah, akhirnya mereka malas. Lalu tidak punya mentor. Nah, saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu ya apa pentingnya seorang mentor itu dalam mendampingi dan mengarahkan. Sehingga teman-teman sendiri itu tidak perlu namanya mengalami trial error gitu. Kalau kita mengalami trial error itu kan butuh waktu yang lama, terus juga butuh biaya yang banyak. Nah, sehingga dengan adanya mentor ini kita bisa bertanya, bisa mencari solusi tanpa harus mengalami trial error. Nah, sehingga dari beberapa permasalahan tersebut akhirnya apa? Ya akhirnya tidak jadi beriklan. Nah, ketika sudah tidak jadi beriklan, akhirnya apa? Ya akhirnya tidak bisa menghasilkan. Padahal
kita sudah tahu bahwa iklan di Facebook Ads itu pasarnya sangat luas dan hasilnya sangat bagus. Nah, cuma karena gara-gara tidak punya website, tidak punya laptop, dan malas mempelajari hal-hal rumit di awal, ya akhirnya tidak jadi beriklan. Seperti itu. Dan tidak bisa menghasilkan. Lalu, apakah ada solusinya? Nah, maka saya jawab ada. Yes. Nah, ini dia. Ini adalah kelas Facebook Ads for Android versi kedua ya. Versi kedua. Untuk versi pertamanya mungkin teman-teman yang hadir di sini sudah mengakses yang dibagikan oleh teman-teman yang lain. Itu adalah produk saya yang Facebook Ads yang pertama, dan yang kedua ini lebih lengkap dibanding dengan yang pertama. Nah, apa itu Facebook Ads Android for Android versi kedua? Yaitu sebuah e-course yang akan memandu Anda ya beriklan Facebook Ads hanya melalui Android saja, tanpa harus memiliki website, laptop, dan mempelajari hal-hal rumit di awal. Nah, di kelas ini dilengkapi full materi dari nol sampai bisa mulai dari tahap persiapan iklan, apa aja yang dibutuhkan dalam beriklan, terus membuat gambar dan video promosi. Nah, ini kan juga penting ya. Terus copywriting-nya, bagaimana cara membuat copywriting yang menarik, terus teknik closing-nya. Bahkan direkomendasikan juga produknya. Tentunya produk yang saya rekomendasikan ini produk-produk yang saya gunakan sendiri. Nah, apa saja materinya? Ya, ini saya bocorkan. Yang pertama, tentunya kita harus mengenal lebih dahulu. Kita harus mengenal dan kita juga harus butuh persiapan. Apa saja yang harus dipersiapkan. Terus nanti kita akan membuat halaman Facebook atau fanspage. Setelah itu memilih metode pembayaran, setelah itu membuat gambar. Kalau misalkan gambarnya mau menggunakan video, bisa membuat video. Lalu kita akan membuat copywriting yang menarik ya. Tentunya kita tahu bahwa copywriting itu adalah ruhnya promosi di dunia online. Jadi kalau copywritingnya saja nggak menarik, maka mereka tidak akan mengklik iklan kita. Terus setelah itu baru kita mulai step by step-nya beriklan di Facebook Ads dengan menggunakan Android saja. Nah, terus ada materi targeting orang kaya. Nah, kenapa harus target orang kaya? Ya, karena kalau kita jualnya itu produk-produk yang mahal, tetapi kita targetnya mohon maaf, kita targetnya bukan orang yang kaya atau orang yang tidak punya, tentunya kan yes, mungkin mereka akan tertarik, tapi ketika diberikan harga, maka mereka tidak akan mampu membeli. Sehingga kita perlu namanya menarget orang kaya, karena orang kaya itu cuannya banyak gitu ya. Seberapapun mahal produknya, asalkan itu bermanfaat, pasti akan beli. Nah, setelah itu yang paling penting lagi itu adalah teknik closingnya. Nah, traffic sudah pada datang nih, tapi kita tidak tahu bagaimana mengclosing jadi penjualan. Nah, maka di sini saya juga berikan teknik closing. Terus solusi ya, ada pembeli yang minta COD, tentunya kebanyakan pembeli sekarang itu kan tidak mau yang namanya transfer ya. Mereka itu takut karena kalau ada penipuan seperti itu, maka mereka biasanya minta COD. Nah, di sini saya juga berikan solusi bagaimana jika ada buyer atau pembeli yang minta COD. Terus ada rekomendasi produk dan supply. Nah, apa hitungannya jika mengikuti kelas Facebook Ads for Android versi kedua sekarang juga? Nah, yang pertama juga akan memberikan bonus berupa 6 template gambar dan video. Nah, ada merupakan template Mega Transparan Pro ya. Seperti ini ya. Mega Transparan Pro itu seperti gambar orang ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Terus ada juga
template edukasi yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi market, terus ada PPT Spree Collection, terus ada Facebook Ads Background ya. Kalau teman-teman yang pinter bisa gunakan ini. Terus misalkan tidak pusing-pusing untuk desain. Nah, saya juga sudah sediakan template Facebook Ads yang dapat digunakan. Tinggal ganti-ganti saja. Terus ada juga template video, PowerPoint yang bisa digunakan juga. Terus selain itu ada bonus 3 ebook powerful. Yang pertama itu ada ebook To Be Copywriter ya. Nah, ebook ini untuk memperdalam bagaimana cara membuat copywriting yang baik. Terus ada juga ebook follow up WA closing. Nah, tadi ya namanya closing itu sangat penting karena harus mengubah traffic menjadi penjualan. Maka di sini saya juga memberikan e-booknya, tidak hanya berupa panduan video, tapi juga e-booknya. Dan juga ada e-book jurus jitu teknik closing. Nah, selain itu saya juga memberikan grup support dan komunitas ya yang ada di Telegram sehingga teman-teman itu bisa tanya jawab langsung bersama saya dan bersama teman-teman yang ada di komunitas lainnya. Terus ada arsip materi di Telegram. Nah, ini saya lakukan karena ada beberapa saran ya dari teman-teman. Kalau akses materinya di member area itu kan agak ribet gitu ya, harus login ya, harus logout, nah harus login lagi. Maka di sini saya juga menawarkan 2 akses. Yang pertama ada bisa akses di member area, terus bisa juga akses di Telegram. Terus ada materi. Nah, ini juga sangat penting karena tentunya tadi ya algoritma sosial media itu kan tidak selalu sama. Maka perlu juga diupdate sehingga saya juga menawarkan update materi dan ini update-nya adalah free tanpa ada biaya sepersen pun. Ya. Ketika ada update maka teman-teman akan mendapatkan update-nya secara free. Lalu diskon 50% ya karena ini adalah masa pre-launch atau masa sebelum ini masih masa sebelum di launching. Maka ini saya memberikan harga diskon 50% khusus yang mendaftar di masa pre-launch ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mana buktinya Mas kan gitu ya biasanya. Masuk bisa Facebook Ads for Android menghasilkan. Nah, di sini saya akan memberikan testimonial atau bukti ya. Nah, di sini ini berapa itu? 371.000 ya sekali closing. Terus ini berapa ini? 448.000. Ini 669.000. Ini juga. Nah, ini lagi. Nah, selain itu saya juga tentunya tidak belajar Facebook Ads for Android ini secara otodidak gitu ya. Tapi saya belajar bersama coach atau mentor-mentor saya juga sehingga saya bisa masuk di tim khusus di Gipreneur karena saya sering sekali closing gitu ya. Hingga saya dipanggil untuk masuk ke tim khusus di Gipreneur ini. Nah, di sini ada beberapa testimoni lainnya ya. Ke Sulawesi Utara, mana lagi ini? Kalimantan Utara, ya. Terus ini ke Lombok, sini ke mana ini? Kampung Bahwai, itu mana itu? Sini ke Jambi, ke Samarinda, ya. Sini ke Denpasar di Bali, terus masih banyak lah pokoknya testimoni saya yang lainnya. Nah itu. Lalu kalau teman-teman ingin daftar, pertanyaannya adalah berapa harganya? Nah itu ya. Nah, dengan materi yang lengkap dan bonus lengkap, bagaimana jika saya buka di harga 500.000? Tapi enggak, tenang, saya coret ya. Karena saya ingin melihat bisnis teman-teman itu berkembang, maka saya buka dengan harga 299.000 saja. Tapi
Tapi lagi ya ada tapinya, khusus di masa pre-launch ya, di masa sebelum launching ini, maka harga cuma menjadi 149.000 saja. Ingat ya, ini khusus di masa pre-launch atau sebelum launching. Dan batas pre-launching ini berakhir tanggal 5 Mei besok. Saat ini sudah ada 70-an ya Mas Joni yang mendaftar, dan yang sudah menyelesaikan pembayaran itu ada sekitar 40 tadi kalau saya lihat. Betul ya Mas Joni? Ya, betul sekali. Ya. Lalu bagaimana cara daftarnya? Nah, itu. Cara daftarnya sangat mudah ya. Teman-teman bisa menghubungi orang-orang atau teman-teman atau sahabat-sahabat Anda yang mengajak Anda untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Tanyakan kepada mereka bagaimana cara mendaftar kelas Facebook Ads for Android di masa pre-launch ini. Nah, atau mungkin nanti teman-teman yang memberikan atau mengajak Anda untuk mengikuti webinar malam ini akan menawarkan langsung kepada Anda. Nah, ditunggu ya, mungkin habis ini Anda atau teman-teman yang mengundang Anda yang akan menghubungi untuk bagaimana cara mendaftar kelas ini. Tentunya kelas ini akan ditutup 3 hari lagi di tanggal 5 Mei. Segera dapatkan di harga pre-launch, di harga termurahnya dengan diskon 50%, karena mungkin nanti ketika saya buka di masa launching tentunya akan naik ya, akan naik dan akan lebih mahal lagi. Nah, terakhir closing dari saya, setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, asal kita mau berusaha dan berusaha mencari dan menerapkannya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Joni. Oke, terima kasih Mas Badrus ya. Keren sekali ya teman-teman ya. Lengkap kursusnya dan benar-benar diajari dari nol sampai cara closingnya sampai copywritingnya, plus dari bisnis UU sudah ada bonus juga tambahan, dan dari para affiliate juga ada banyak bonus. Nanti teman-teman bisa kontak affiliate yang mengajak teman-teman untuk ikut webinar ini. Nah, untuk malam ini kami buka 5 pertanyaan mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mumpung Mas Badrus waktunya longgar nih, silakan bisa tanya langsung, bisa lewat chat. Silakan ya, langsung tanyakan ke Mas Badrus. Malam ini 5 pertanyaan saja ya maksimal. Terima kasih. Boleh mic-nya langsung dibuka. Ya, Mas Badrus bisa juga cek chat-nya di ini ya, di Zoom. Ada yang bisa boleh lewat chat, boleh lewat langsung. Ya. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Bang. Silakan Bang Arya Dharma, silakan. Oh iya. Itu dari materi 1 sampai terakhir itu dalam 1 hari itu bisa langsung iklan apa harus berhari-hari gitu. Jadi biar langsung sudah siap iklan, siap closing itu bisa dalam waktu 1 hari atau berhari-hari. Kemudian yang kedua, spek HP yang diminta itu kayak gimana untuk beriklan di Facebook. Terus yang ketiga itu, ketika kita iklan di Facebook itu harus standby di HP apa gimana, Pak? Soalnya kan kita juga ada kegiatan-kegiatan di luar. Takutnya pas iklan ada yang nanya, kemudian dijawab beberapa saat, itu malah mereka kabur. Apakah kita harus standby di HP apa gimana itu? Terima kasih. Silakan Coach untuk dijawab dulu pertanyaan dari Pak Arya Dharma. Berapa hari setelah melihat materi bisa iklan gitu? Oke. Pertanyaan ya. Berapa hari setelah kita melihat materi itu langsung bisa beriklan ya. Tentunya yang pertama ketika kita sudah punya akun ya, punya akun, baik itu akun personal atau akun business manager, bisa pilih salah satu. Kalau
akun personal Facebook, saya kira kan Mas Dharma sudah punya ya akun personal Facebook. Oh, akun personal itu Iya. akun pribadi ya? Ya udah punya sih. Ya, ya, udah punya ya. Ya. Nah, itu bisa digunakan. Terus yang kedua bikin fanspage. Nah, bikin fanspage ini mudah kok. Mungkin 5 menit itu sudah bisa jadi bikin fanspage. Lalu yang ketiga itu adalah metode pembayarannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode pembayaran top up atau metode pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit. Nah, bedanya apa? Kalau menggunakan debit kredit itu ibaratnya kita iklan dulu gitu ya. Iklan dulu, nanti ketika waktunya nanti akan ditagih. Nah, tapi kalau top up kita bayar dulu baru iklannya bisa jalan. Nah, kalau belum punya kartu debit kredit, kita bisa menggunakan cara top up. Gitu. Kalau misalkan mau bikin kartu debit kredit, itu yang paling mudah ya, itu bisa menggunakan Genius atau Bank BPM. Itu download aja aplikasinya, lalu daftar verifikasi secara online. Nanti ketika sudah akan dikirimkan langsung ke alamat. Nah, Kalau terus pakai VCN BNI bisa ya? kalau pakai apa? VCN BNI kan ada VCN tuh. Oh, BNI itu nggak bisa. Pengalaman saya nggak bisa Pak, pakai DBS. Bisa. Mandiri bisa. Oh, Mandiri bisa ya. Oh iya, Ya, iya. kalau untuk kartu debit. Tapi kalau gunakan ATM bersama itu bisa. Itu lalu sampai mana tadi? Metode pembayaran ya. Metode pembayaran. Terus kalau kita sudah menyiapkan gambar atau videonya, terus kita sudah buat copywriting-nya, lalu kita langsung beriklan. Dan itu kalau misalkan dipelajari dalam sehari pasti bisa, karena caranya mudah sekali. Bahkan untuk membuat video atau gambar itu juga sudah saya sediakan template-nya. Kalau misalkan nggak bisa desain gitu ya, pakai aja itu template yang ada. Tuh. Terus pertanyaan selanjutnya tadi apa, Mas Juni? Spek HP-nya berapa? Oh, spek HP ya. Kalau spek HP asalkan kayaknya nggak ada ya kalau spek HP. Asalkan HP kita itu muat untuk aplikasi yang digunakan ya. Itu ada Ads Manager atau akun iklan, terus sama pengolah halaman atau yang sekarang itu aplikasinya sudah berubah menjadi Business Suite ya. Cuma dua aplikasi itu dicoba kalau misalkan mampu untuk mendownload dua aplikasi tersebut, maka speknya itu sudah bisa. Terus ada yang tanya nih Mas, apakah materi ini bisa diaplikasikan di platform selain Android, misalnya iOS, Apple gitu, bisa nggak Mas kira-kira? Oke, baik Mas Juni. Apakah bisa diaplikasikan di selain Android gitu ya? Jawabannya bisa ya, asalkan kita download aplikasinya. Tadi ya, aplikasinya yang pertama itu ada aplikasi Ads Manager, terus yang kedua aplikasinya adalah Business Suite. Asalkan kita bisa download dua aplikasi itu, baik itu di Android atau di iOS, maka kita sudah beriklan menggunakan handphone. Ada pertanyaan lagi nih, kira-kira jaminan sampai bisa closing berapa ya? Bisa sampai closing ya coach? Jaminan bisa sampai closing ya coach gitu. Ada yang tanya, jaminan bisa sampai closing ya coach? Kalau untuk jaminan sampai bisa closing, saya kira namanya rezeki setiap orang itu kan berbeda-beda. Tapi saya akan selalu berusaha membantu mencarikan solusi bagaimana jika tidak terjadi closing. Seperti tadi
grup itu ada Mas apa tadi ya? Mas siapa tadi? Itu kan beliau tanya, saya sudah ada beberapa lead, banyak yang masuk, tapi ketika sampai ke harga gitu ya, sampai ke harga mereka diam gitu. Itu bagaimana solusinya? Lalu saya berikan solusi yang pertama itu karena mungkin mereka belum punya itu ya, belum punya dana ya, belum punya dana, sudah tertarik tapi belum punya dana. Maka solusinya coba ditawarkan ya, mereka suruh cap dulu lah, suruh cap dulu produknya, di cap dulu. Nah nanti mau diambil kapan, katakanlah di akhir atau di awal bulan, maka nanti di akhir atau awal bulan bisa kita follow up lagi, sehingga lead yang masuk itu tadi tidak cuma-cuma gitu, tapi nantinya juga akan menjadi sebuah penjualan. Terus yang kedua, mungkin itu karena apa ya namanya, penawarannya itu belum menarik ya, seperti terbatas, terus promonya, terus benefitnya. Nah itu mungkin bisa diperbaiki lagi. Nah di situ saya memberikan contoh, misalnya ketika sudah sampai harga ya, itu kan selamat Kak, untuk harga produk ini hari ini akan mendapatkan promo spesial berupa diskon 50% dan gratis ongkir, bahkan bisa COD. Nah, seperti itu. Cuma penawaran ini terbatas hanya sampai hari ini saja. Misalkan penawarannya seperti itu. Saya akan terus memberikan solusi bagaimana sehingga teman-teman yang mengikuti kelas ini bisa closing. Seperti itu. Ya, jadi kalau untuk closing itu teman-teman itu apa namanya, faktornya banyak ya, tapi nanti dari mentor akan membantu menganalisa, oh ini mungkin produknya, oh ini mungkin renaming-nya kurang, oh ini mungkin follow up-nya yang kurang dan lain sebagainya. Intinya teman-teman kalau join nanti akan dibantu untuk menganalisa, kenapa kok iklan saya sudah habis sekian kok belum ada closing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti bisa dikonsultasikan ya. Dan yang paling penting seperti ini teman-teman, banyak orang yang pengen main Facebook Ads, tapi mereka tidak bisa karena hanya gara-gara kesusahan. Nah, Facebook Ads for Android ini datang untuk mengatasi kesusahan tersebut ya. Dan asal teman-teman tahu nih, potensi Facebook Ads ini untuk pasar Indonesia aja 130 juta pengguna nih. Wah, tinggal teman-teman targeting orang yang tepat, nanti insya Allah bisa closing ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Badrus. Boleh lihat dashboard iklannya nggak? Berapa spend per hari untuk biaya iklannya? Diajarkan juga nggak nanti cara untuk mengatasi boncos? Kalau berikan di HP, cara rekam data pelanggan bagaimana nanti? Terutama untuk data pixel yang nya saja antipasi jika akun FB kena disable. Apakah mengulang dari awal lagi atau bagaimana Mas? Gitu. Ya ada yang tanya seperti itu. Siap, silahkan. Ya, banyak ya pertanyaannya. Iya. Untuk dashboard ini gimana ya caranya? Sebentar. Ya. Oh ya, aku bantu jawab juga ya Pak ya. Selain pixel, data targeting FB juga bisa ditarget dari pengunjung fanspage Pak. Jadi mereka dari pengunjung fanspage aja pun udah bisa ditarget dan bisa di look like ya. Jadi kalau untuk pixelnya seperti itu, kalaupun nggak ada website, bisa pakai pengunjung fanspage gitu ya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan Mas Joni? Itu cara bacanya gimana itu Pak? Ya, kelihatan Mas. 1.600.000 sekian ya contohnya itu.
Bukan Mas, itu 1.000. 1.000, oh 1.000. Itu Oh biaya per ininya ya, biaya ya per biaya per kliknya, kliknya habisnya ya, biaya per pesannya. 637 ya. Ya, per ininya ya 637.943 ya. Lumayan ya spendnya ya untuk itu untuk harian ya Mas ya. Iya. Ya. Ini saya dengan budget 15.000 ya, 15.000 per hari. Itu bisa mendapatkan segitu. Dan spendnya tuh 1.000 itu murah ya, murah sekali. Murah. Bahkan kalau diasumsikan 15.000 itu biaya per pesannya itu 1.000, kita bisa mendapat 15 pesan ya, 15 pesan dalam sekali iklan. Jadi kita bayar satu pesan itu cuma Rp1.000. Nah itu. Tinggal scale up ya Mas ya. Lagi, ya uniknya lagi di Facebook Ads for Android ini, biasanya kan kalau menggunakan website atau landing page itu kan ketika pembeli klik itu kan masuknya di website ya, di website tadi cara merekamnya bisa dengan pixel gitu ya. Nah kalau di Facebook for Android ini ketika mereka klik itu maka langsung akan masuk ke Messenger atau Fanspack. Jadi bentuk datanya itu tidak seperti nomor handphone, email gitu ya, tapi rekam dengan cara bentuk akun ya, akun Facebook yang masuk itu. Jadi mereka klik itu langsung otomatis akunnya masuk ke Fanspack kita. Dan itu nanti ketika banyak itu bisa kita follow up lagi dan bisa kita retargeting lagi. Ya, jadi retargetingnya bisa pakai ini ya Pak ya, orang yang masuk ke message atau pengunjung Fanspack dan tetap bisa di lookalike juga ya. Jadi sebenarnya tidak memerlukan pixel karena kalau pixel nanti kita jadinya pakai website lagi gitu kan. Ini kan kita supaya lebih mudah. Dan ini terus terang Pak, ini cocok sekali untuk jualan produk yang agak mahal, agak tinggi ya. Karena kalau pakai pixel akhirnya pakai konversi gitu kan. Agak ini ya apa namanya? Mungkin biayanya mahal dan lain sebagainya. Kalau ini tuh bisa lebih murah gitu. Nah, ada pertanyaan lagi Mas dari ini ya. Kalau Facebook-nya baru, kalau FB-nya baru buat apakah bisa karena belum ada pertemanan, cuma ada beberapa teman saja gitu. Kalau Facebook baru ya. Kalau Facebook baru itu biasanya agak rawan gitu ya. Nah, coba dibangun dulu interaksinya dengan cara menambahkan teman, terus upload status atau foto gitu ya. Mungkin sampai sekitar 2 mingguan lah ya, biar aman gitu. Biasanya kalau akun baru digunakan beriklan itu agak rawan gitu. Bisa gunakan kalau ada punya istri atau anaknya itu mungkin udah punya Facebook yang lama itu bisa digunakan juga. Ya, silakan Pak Amir. Tadi kan bahas tentang masalah pixel ya. Andai Facebook kita kena ban gitu ya, kita nggak bisa akses lagi. Itu gimana data pelanggan kita gitu? Otomatis kan fanspage-nya juga kan nggak bisa diakses. Nah itu cara backupnya gimana nanti? Oke ya, cara backup ya Mas Badrus ya. Kalau pengalaman saya Pak ya, saya belajar Facebook Ads for Android ini dari Mas Badrus, itu pengalaman saya adalah Fanspack saya selalu menambahkan 3 admin Pak. Jadi kalau misalnya yang akun ininya ke-banned, saya pakai akun Facebook yang lain gitu. Nah, mungkin dari Mas Badrus ada, saya cuma menambahkan aja dari saya kemarin belajar gitu. Oh ya maaf, mungkin koneksinya terputus ya Pak ya. Udah masuk lagi nih ya. Ya, cek. Ya. Ya, cek. Cek tadi putus ya Mas ya. Ya. Tadi saya bantu jawab Mas karena koneksi Mas Badrus keputus. Kalau saya dari mengikuti kursus Facebook for Android ini cara backup untuk database itu kalau misalnya seandainya akun saya kenapa-napa, saya di Fanspack selalu tambahkan 2 sampai 3 admin supaya
besoknya masih bisa beriklan pakai fanspage itu lagi gitu. Nah, jadi pertanyaannya tadi gimana cara backup data yang masuk tadi Mas kalau nggak pakai Pixel? Nah, saya bantu jawab di situ aja dari pengalaman saya mengikuti kursus punya Mas Badrus. Nah, mungkin dari Mas Badrus ada jawaban lain? Mohon maaf Mas, bisa diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaannya adalah cara backup data pelanggannya tadi. Kalau seandainya akun yang untuk dipakai beriklan kenapa gitu atau ke banned atau apa gitu. Oh gitu ya. Di sini kita bisa gunakan, kita arahkan database yang ada di fanspage itu ya, kita arahkan ke WA, itu juga bisa. Jadi kita punya dua database yang ada di fanspage dan juga di WA. Nah, kita berikan apa ya, iming-iming lah gitu, iming-iming. Kalau enggak kita ajak mereka untuk melakukan transaksi di WA ketika ada pesan masuk gitu ya. Biasanya yang saya lakukan biasa terima kasih bla 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 gitu ya. Nah, hari ini ada promo gini gini gini. Nah, untuk info lebih lanjut silakan klik WA di bawah ini. Nah, dengan cara itu kita juga bisa menyimpan atau membackup data jika ada jika akun iklannya itu disable. Jadi tidak hanya database yang ada di fanspage tapi masuk juga ke WA. Ya. Oke ya. Terus ada lagi pertanyaan, apakah pakai akun BM enggak ya Mas kan gitu? Pakai business manager atau enggak atau cukup personal aja? Dan apakah Facebook for Android bisa kena AME? Apakah itu ya, apakah pakai akun BM? Ya tadi kan di awal sudah saya sampaikan ada dua pilihan yang bisa kita gunakan, yaitu bisa menggunakan akun personal atau bisa menggunakan akun BM. Tentunya kalau untuk kelebihannya, untuk akun BM itu kita bisa gunakan itu ya tadi, metode pembayaran yang debit kredit itu. Sedangkan di akun personal itu tidak bisa menggunakan metode pembayaran debit kredit. Nah, tinggal pilih aja. Kalau misalkan mau pakai akun personal biar nggak ribet bikin akun lagi ya bisa, tapi kalau mau buat akun BM juga bisa gitu. Terus apakah ada AME gitu ya? Ada AME. Kalau di Facebook Ads for Android ya, kalau AME pasti tentunya ada, cuma saya juga sudah memiliki cara agar tidak kena AME. Yang pertama itu di akun Facebooknya itu didaftarkan dulu autentasi dua faktor ya. Nah, sehingga jika akun Facebook kita itu sudah terverifikasi, maka insya Allah aman lah jika untuk masalah AME tersebut ya. Terus yang kedua, jangan menyalahi aturan-aturan di Facebook. Misal Facebook itu kan melarang kalimat-kalimat yang berbau kesehatan, ya, yang unsur-unsur sara dan lain-lainnya. Nah itu asalkan kita tidak menyalahi aturan tersebut, insya Allah akun kita tidak akan kena AME. Ya. Oke ya. Jadi kalau pengalaman saya sendiri pun kalau pakai personal lebih enak karena tidak perlu upload data-data kayak CV dan lain sebagainya. Kalau yang BM banyak yang kena AME. Jadi memang minim kena AME kalau pakai Facebook Ads for Android ini. Oke, ternyata alhamdulillah ya ramai sekali, pertanyaannya lebih dari 5. Oke, kita buka satu lagi penanya. Kalau ada yang masih penasaran, satu lagi habis itu kita tutup ya teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Pak Amir juga boleh tanya lagi. Silakan. Depan HP Pak enggak itu Pak? Gimana Pak? Harus standby depan HP itu apa gimana tuh? Maksudnya pengalaman sampean atau mentor tuh gimana? Harus standby di HP nggak Mas Badrus? Kalau untuk chat orderan mungkin iya ya. Kalau untuk mantengin iklannya enggak mungkin. Jadi bisa ditinggal kalau iklannya. Kalau balesin WA ya harus dibalas Pak nanti. Mas, tanya dong. Ya boleh.
Sudah sering ya, saya itu kan beriklan pakai Facebook Ad. Tapi sampai sejauh ini tetap boncos mulu. Gimana sih caranya biar nggak boncos? Ya, Sampai silakan. capek. Silakan Mas Badrus, bisa dijawab 2 pertanyaan tadi dari Pak Arya tentang apakah harus mantengin HP terus, dan yang kedua dari Bu Aziza, gimana caranya supaya nggak boncos? Ya, siap. Apakah harus mantengin HP terus? Ya kalau untuk beriklannya itu kita cukup sekali setting ya. Itu kita bisa menyeting kita mau iklan harian atau langsung seminggu atau langsung sebulan. Nah itu jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Cukup sekali setting. Tapi kalau untuk balas pesannya, ya tentunya kita harus mantengin HP karena yang namanya pembeli itu kan sukanya yang yang fast respon ya, yang balasnya cepat. Jadi kalau kita balasnya lama, maka mereka nanti takutnya akan pergi ke penjual lainnya gitu. Terus yang kedua tadi agar tidak boncos gitu ya. Ya. Nah, agar tidak boncos itu yang pertama yang saya lakukan itu adalah namanya testing terlebih dahulu gitu ya. Kita bisa testing katakanlah dalam satu iklan ya, dalam satu iklan kita bisa gunakan 3 ad set gitu ya. Nah, dari 3 tersebut nanti dalam 3 hari dilihat iklan mana yang paling bagus performanya, yang trafficnya tinggi. Nah, maka kita gunakan yang tinggi itu. Yang 2 ini kita matikan. Agar apa? Agar budget yang kita keluarkan itu akan fokus ke iklan yang trafficnya tinggi ini. Nah, lalu jika sudah bagus baru di scale up seperti itu. Nah, untuk awal itu ya di Facebook Ads sendiri itu kan bisa membatasi biaya per iklan ya. Biaya per iklan yang tadi punya saya itu kan ada berapa tadi 1.000 ya, 1.000 per pesan gitu. Nah, itu juga bisa dibatasi minimal itu 100 rupiah ya, 100 rupiah. Jadi kalau budgetnya 15.000 per pesannya 100 rupiah itu berapa pesan itu Mas Joni? 15 pesan ya, kalau 15.000 per 1.000 berarti 15 pesanan ya Mas ya? Kalau 100 rupiah. Kalau 100 rupiah udah dapat berapa tuh? 150 pesan ya mungkin? Oh. Ya. Ya. Ya itu mungkin segitu ya. Cuma cara itu nanti digunakan ketika performa iklan kita itu sudah baik. Nah, kalau untuk di awal itu biarkan aja, biasanya dibiarkan per pesannya itu biaya terendah. Karena apa? Karena kita kan ingin mencari iklan yang bagus terlebih dahulu. Nah, ketika iklannya sudah bagus, baru nanti kita batasi biaya per pesannya. Nah, itulah nantinya yang akan mengurangi tingkat keboncosan kita. Oke, pertanyaan terakhir, Kak, untuk budget awal kira-kira berapa ya kayak gitu? Budget iklan gitu ya? Iklan awal. Budget iklan awal. Kalau saya ya, ini kan pengalaman saya itu budget awal itu saya iklan untuk testing ya. Untuk testing itu biasanya sekitar 3 sampai 7 hari. Itu dengan budget 15.000. Ya, dilakukan testing sampai menemukan winning ya, sampai iklannya itu winning, baru nanti kita fokuskan ke iklan tersebut. Ya. Berapa Mas tadi biayanya? 15.000 per hari Mas. Kalau Oke, saya 15.000 per hari ya teman-teman ya. Jadi bisa coba. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup ramai, pertanyaan banyak. Mungkin karena sudah malam, kita juga mungkin teman-teman mau tadarus lagi dan lain sebagainya. Kita sudahi ya. Pokoknya menarik nih. Kalau teman-teman mau, oh ya, replay nanti kita share ya. Untuk teman-teman yang mau order tadi Facebook Ad for Android,
bisa menghubungi pengundang. Dan terima kasih Mas Badro sudah sharing-sharing. Teman-teman juga terima kasih udah datang ya. Terima kasih. Kita tutup ya. Kita tutup dulu karena sudah malam. Semoga teman-teman sukses semua, sukses selalu ya. Saya Joni Males, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.